Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Usman Hatimah Syahrul dengan NIM H0512111080 akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Pemodelan Robust Jeknaf Liu Regression dengan estimator pada data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama yaitu Bapak Dr. Landes Ropung MSI. Adapun pokok pembahasannya itu adalah pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan daftar pustaka. Pada pendahuluan terdapat latar belakang, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang, angka kematian bayi atau AKB ini merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum berumur 1 tahun pada tahun tertentu per 1000 kelahiran kehidupan. Berdasarkan Sustainable Development Goals atau SDGs ini pada tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera bagi semua usia, memiliki salah satu target yang ingin dicapai, yaitu menurunkan angka kematian bayi baru lahir dengan hingga 12 per 1000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, AKB ini dapat menjadi salah satu indikator utama untuk mengevaluasi pencapaian target SDGs, khususnya pada tujuan ketiga. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2021, menyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan ini berada di urutan ke-8 dengan jumlah kematian bayi sebanyak 844 kasus. Hal tersebut berarti bahwa AKB di Sulawesi Selatan ini masih cukup tinggi, sehingga diperlukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi AKB di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, metode statistik ini dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi AKB di Sulawesi Selatan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi merupakan salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel respon terhadap variabel prediktor. Tujuan analisis regresi ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh antar satu atau lebih variabel prediktor terhadap variabel respon serta untuk mengetahui pola hubungan antar variabel respon dan variabel prediktor. Analisis regresi yang paling umum digunakan adalah analisis regresi linear. Berdasarkan jumlah variabelnya, variabel prediktornya, analisis regresi linear ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Pendugaan parameter dalam analisis regresi linear berganda ini yang umum digunakan adalah metode ordinary least square atau OLS, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pendugaan parameter regresi dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat errornya. Masalah yang sering muncul dalam regresi linear berganda ini adalah adanya korelasi yang kuat antar variabel prediktor yang biasa disebut dengan multikolinaritas. Masalah tersebut dapat terjadi ketika sebagian variabel yang digunakan itu saling terkait dalam suatu model regresi, sehingga dapat mempengaruhi ragam dari estimasi koefisien metode OLS tidak stabil dan cenderung kurang akurat. Masalah lain yang terdapat dalam regresi linear berganda adalah heteroskedasitas. Adanya heteroskedasitas dalam model ini dapat memperoleh estimator yang tidak efisien. Heteroskedasitas terjadi ketika variansi dari error model regresi ini tidak konstan. Masalah multikolinaritas dan heteroskedasitas pada model regresi ini merupakan masalah yang dapat menurunkan kualitas estimasi parameter, sehingga hasil analisis yang diperoleh menjadi kurang dapat diandalkan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu metode yang dapat mengatasi masalah multikolinaritas dan heteroskedasitas dalam model linear. Para peneliti mengenalkan beberapa estimator bias yang dapat mengatasi multikolinaritas dengan cara mengurangi varians estimasi dan menambahkan sedikit bias. Salah satu metode bias itu adalah metode Liu estimator. Metode Liu estimator ini diperkenalkan oleh Liu pada tahun 1993 yang digunakan untuk mengatasi masalah multikolinaritas. Selain mengatasi masalah multikolinaritas, metode LE ini yang diusulkan oleh Al-Heti dan Kibria pada tahun 2009 dapat juga mengatasi masalah heteroskedasitas dengan menggabungkan metode generalized least square atau GLS dan LE pada model linear. Salah satu pengembangan Liu estimator ini dikenal dengan Jeknev-Liu estimator atau JLE.
yang diusulkan oleh Duran dan Akdeniz pada tahun 2012 dengan menambahkan metode Jignev untuk mengurangi bias pada metode Liu estimator. Metode GLE yang digunakan oleh Hong Chang dan Xia pada tahun 2013 ini dapat mengatasi multikolinialitas dan heteroskedasitas pada errornya dengan cara mengubah model tersebut melalui transformasi GLS dan menghasilkan bahwa metode tersebut terbukti lebih efisien dalam mengurangi bias dibandingkan dengan metode Liu estimator. Selain masalah multikolinialitas dan heteroskedasitas, suatu pencilan atau outlier dalam suatu model regresi ini dapat menyebabkan penduga parameter yang bias dan menyimpang dari nilai yang sebenarnya. Cara mengatasi outlier yang dapat dilakukan dengan cara menghapus pengamatan outlier dalam data. Akan tetapi, pengamatan outlier dapat memberikan informasi yang penting sehingga diperlukan suatu metode untuk mengatasi outlier. Salah satu metode yang dapat digunakan itu adalah regresi robust. Regresi robust merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh outlier sehingga dapat menghasilkan model yang resistensi terhadap outlier. Terdapat beberapa estimasi pada regresi robust salah satunya itu adalah estimator. Metode estimator merupakan gabungan dari breakdown point tinggi dari estimator dan efisiensi tinggi dari estimator, sehingga metode ini bekerja dengan baik untuk mengestimasi data yang mengandung outlier. Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh CBK DKK pada tahun 2018 yaitu membandingkan metode Liu estimator dan Jignev Liu estimator dan menghasilkan bahwa metode GLE ini mampu mengurangi bias yang lebih efisien dibandingkan dengan metode LE berdasarkan nilai standardized mean square error atau SMSE. Penelitian lainnya dilakukan oleh Setiawati pada tahun 2018 di mana metode GLE pada model linear yang memiliki multikolinialitas dan heteroskedasitas pada error dengan mengubah model awalnya itu menggunakan metode GLS. Hasil pada penelitian tersebut yaitu metode GLE ini memiliki nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan dengan metode LS, GLS, dan LE. Penelitian lainnya itu dilakukan oleh Basnawali pada tahun 2019 yaitu mengatasi masalah outlier dan multikolinialitas dengan menggunakan estimasi robust Liu pada regresi berganda yang menghasilkan bahwa robust Liu memiliki nilai MSE terendah jika dibandingkan dengan hasil estimasi dengan OLS. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa regresi robust dan GLE ini dapat digunakan untuk mengatasi masalah outlier, multikolinialitas, dan heteroskedasitas. Pada uraian sebelumnya tersebut, maka peneliti ingin mengkaji penelitian AKB di Sulawesi Selatan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dengan menerapkan metode GLE untuk mengatasi multikolinialitas dan heteroskedasitas dan metode robust estimator untuk mengatasi outlier. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul pemodelan robust Jignev Liu regression dengan estimator pada jumlah kematian pada data jumlah kematian bayi di Sulawesi Selatan. Adapun batasan masalahnya itu yang pertama, data yang digunakan merupakan data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan tahun 2021. Yang kedua adalah penentuan outlier menggunakan nilai difference in fit standardized atau DFID, dan yang ketiga adalah fungsi pembobot yang digunakan adalah pembobot 2KB², dan yang keempat adalah pemilihan model terbaik berdasarkan nilai R-square, MAE, dan MSE. Adapun tujuan penelitiannya itu adalah memperoleh estimasi parameter model regresi linear berganda dengan menggunakan metode robust Jignev Liu regression dengan estimator. Yang kedua itu adalah memperoleh dugaan model robust Jignev Liu regression dengan estimator pada data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan. Adapun manfaat penelitian itu adalah pertama, memberikan wawasan keilmuan mengenai tahapan estimasi parameter model regresi menggunakan metode robust Jignev Liu regression dengan estimator. Yang kedua adalah memberikan informasi kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemodelan angka kematian bayi di Sulawesi Selatan. Adapun landasan teorinya itu ada analisis regresi, outlier, multikolinialitas, homoskedasitas, metode centering dan scaling, generalized Liu estimator, regresi robust, fungsi pembobot penentuan nilai tetapan D, robust Jignev Liu regression, uji signifikasi parameter pemilihan model terbaik,
dan angka kematian bayi. Adapun metode penelitian, yaitu jumlah data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder mengenai angka kematian bayi menurut kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan tahun 2021 yang bersumber dari publikasi Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, di mana data penelitian ini memiliki 24 pengamatan yang terdiri atas 21 kabupaten dan 3 kota provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitiannya itu adalah uh, ang, sebagai berikut, yaitu Y itu adalah angka kematian bayi, X1 itu adalah jumlah bayi dengan BBLR, X2 adalah persentase bayi yang mendapatkan vitamin A, X3 adalah jumlah bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan, X4 adalah ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan, X5 adalah jumlah bayi hamil yang mendapatkan imunisasi tetanus. Adapun tahapan analisis datanya itu yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, kemudian mendeteksi outlier, kemudian mendeteksi multikolinialitas. Setelah itu mendeteksi heteroskesitas. Selanjutnya akan dilakukan transformasi data dengan menggunakan metode centering dan scaling. Yang keenam itu adalah menghitung matriks P-nya. Kemudian mengortogonalisasikan variabel prediktor. Yang kesembilan mengestimasi regresi Robas MM. Yang ke-10 adalah menentukan nilai D. Yang ke-11 adalah menduga koefisien regresi menggunakan Robas YLE. Yang ke-12 adalah mentransformasi persamaan regresi ke bentuk awalnya, kemudian melakukan uji signifikansi parameter, kemudian melakukan pemilihan model terbaik, kemudian menginterpretasikan hasil. Adapun daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut. Itulah tadi presentasi dari seminar statistika 1 saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.